Setelah tadi kita melihat bagaimana pantauan banjir di wilayah Jakarta di Kebonpala, kita bergeser. Ini adalah visual di mana baru saja proses evakuasi terhadap warga di wilayah Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat dilakukan oleh TNI dan juga dari tim SAR, di mana TNI Angkatan Udara ini bisa dikatakan melakukan proses evakuasi dengan menggunakan perahu karet terhadap warga-warga yang terjebak di dalam rumah mereka, terjebak banjir di wilayah perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Informasi lebih lengkapnya kita akan tanyakan langsung kepada Niputu Trisnanda yang berada di lokasi di Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat. Putu, selamat pagi, bisa mendengar suara Adisti di studio, Putu? Ya, terdengar dengan jelas, Adisti. Ya, Putu, bisa Anda gambarkan saat ini seperti apa situasi di sana? Kalau di Kebonpala tadi luapan air sungai atau sungai Kali Ciliwung ini semakin lama semakin tinggi. Bagaimana dengan di Bekasi, Jawa Barat tempat Anda melaporkan? Ya, Adisti, seperti visual yang Anda saksikan saat ini, memang ketinggian debit air meskipun di titik saya melaporkan saat ini surut air sudah lebih surut begitu, dan beberapa warga juga sudah berhasil mulai dievakuasi satu persatu ke area kantor BNPB, tapi memang masih banyak warga yang terjebak di kawasan Perum Pondok Gede Permai yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Bahkan tadi saya juga sempat berbincang dengan petugas yang juga melakukan proses evakuasi karena ini merupakan tim gabungan, ada dari BNPB, ada dari Kopasgat juga, TNI Angkatan Udara, kemudian ada dari Ditpolairut, Mabes Polri begitu, menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini area terdalam atau titik yang paling dalam ini mencapai ketinggian airnya 7 sampai dengan 8 meter, sehingga selain ada keterbatasan jumlah perahu motor begitu, yang juga menjadi kendala adalah ada banyak puing-puing sampah, kemudian juga ada kabel-kabel yang tentu saja ini menghambat jalannya proses evakuasi karena bisa saja tersangkut di baling-baling perahu motor begitu. Tapi tadi saya juga mencatat begitu ada beberapa tambahan perahu, baik itu dari Polairut, kemudian juga dari Kopasgat TNI Angkatan Udara yang kembali diterjunkan, bukan hanya dari titik saya melapor saja, tapi juga ini 2 akses di area utara, atau kalau dari visual yang Anda saksikan ini jauh di ujung gambar yang Anda lihat. Saat ini proses yang tengah Anda saksikan, Adisti dan juga saudara, ini merupakan upaya untuk kemudian kembali menyalakan perahu dengan membawa 1 sampai dengan 3 orang untuk menunjukkan daerah mana saja ataupun juga kawasan mana saja yang sekiranya ini masih ada warga yang terjebak banjir, di mana tadi seperti yang saya sampaikan bahwa ada 3 RW yang terdampak, ya ini RW 8, 9, dan juga 10, di mana yang terparah ini ada di RT 1 dan juga RT 2. Sampai dengan pagi hari tadi setidaknya untuk 3 kawasan itu saja tercatat ada 1.000 warga yang terdampak, di mana diantaranya ada lansia, ada balita, bahkan tadi juga disampaikan ada batita, bayi berusia kurang lebih baru 6 bulan usianya. Ini juga terjebak di dalam, sehingga selain proses evakuasi yang juga diburu oleh waktu, ini juga dibutuhkan kecepatan karena bagi mereka yang memiliki rumah berlantai 2 pun itu juga ikut terendam banjir, di mana tadi disampaikan oleh Polairut bahwa salah satu batita ataupun juga bayi yang diselamatkan ini sudah berada di atas genting begitu, di atas atap rumah, sehingga yang tentu saja harapannya dari keluarga yang juga sudah menunggu di kantor BNPB ini bisa kemudian dengan cepat petugas baik itu dari
TNI, Polri, kemudian juga dari BNPB ini bisa dengan cepat membantu proses evakuasi. Anda juga bisa melihat, saudara, di visual yang saat ini coba ditunjukkan oleh jurnalis Kompas TV, ada Yogi Syahrevi yang menunjukkan kepada Anda bahwa selain personil yang dikerahkan untuk membantu proses evakuasi, juga ada tenaga kesehatan dari Kopasgat. Kalau saya lihat dari ranselnya, Adisti dan juga saudara, ini nampak membawa obat-obatan ataupun juga kebutuhan-kebutuhan yang bisa diberikan kepada warga yang sudah berhasil dievakuasi. Tadi sudah ada sekitar 2-3 lansia yang baru saja turun dari perahu Kopasgat dan langsung diangkut ke area yang lebih kecil, maksud kami ke area yang lebih tinggi begitu supaya tidak ada air dan kemudian diberikan pertolongan medis untuk dicek terlebih dahulu dan juga didata data dirinya. Kami juga melihat ada petugas dari BPBD Kota Bekasi yang juga terus mencoba melakukan koordinasi dengan TNI dan juga Polri untuk melakukan proses evakuasi dengan lebih efektif lagi. Tadi disampaikan juga Adisti dan saudara, bagi warga yang sudah berhasil dievakuasi ini akan dikumpulkan terlebih dahulu di kantor BNPB untuk kemudian didata apakah masih ada keluarganya yang terjebak di dalam, kemudian apakah juga ada tetangganya yang belum terevakuasi. Ini didata terlebih dahulu dari RT mana, RW mana, baru nanti kemudian dicek kondisi kesehatannya. Jika memang dibutuhkan pertolongan lebih lanjut, maka tentu akan segera dibawa keluar area. Tapi jika bisa ditangani lebih dulu di kantor BNPB dengan pertolongan tenaga kesehatan yang ada, ini tentu saja akan dilakukan proses penanganannya tahap pertama begitu atau tahap awal di area BNPB. Tadi juga disampaikan bahwa untuk sementara waktu karena area ini terkepung banjir, posko akan dibangun di kantor BNPB yang ada di Kecamatan Jati Rasa, Jati Asih, Kota Bekasi. Nanti untuk sementara waktu bagi keluarga korban ataupun juga keluarga dari warga yang terdampak banjir di kawasan Perum Pondok Gede Permai ini bisa datang ke kantor BNPB untuk mengecek data-data siapa saja warga yang sudah berhasil dievakuasi. Kemudian juga kalau memang ada yang ingin memberi bantuan ini juga bisa dikumpulkan terlebih dahulu di kantor BNPB supaya nanti bisa diberikan kepada warga yang sudah berhasil dievakuasi. Sayangnya, Adisti dan juga saudara, ini menjadi satu hal yang selalu terjadi di saat bencana begitu. Yang berkumpul ataupun juga berada di kawasan ini bukan hanya warga yang terdampak saja atau keluarga yang terdampak, tapi juga ada warga dari area lain atau yang bukan tinggal di kawasan Perum Pondok Gede Permai ini datang ke sini hanya untuk berfoto-foto saja begitu. Tentu saja ini menghambat proses evakuasi mengingat satu arusnya cukup deras, kemudian ada titik-titik yang juga cukup dalam. Harapannya masyarakat ini bisa kemudian menghargai petugas yang tengah melakukan proses evakuasi dan tidak menghambat sehingga bisa sedikit mundur begitu ke area yang lebih aman supaya juga tidak ada korban lain begitu yang nantinya malah justru menambah panjang daftar korban yang perlu dievakuasi. Visual yang Anda saksikan saat ini saudara, nampak dua perahu motor Kopasgat bersiap untuk kembali mengevakuasi warga. Satu perahu juga sudah mulai dinyalakan sehingga kita bisa melihat bagaimana sebentar lagi akan ada kembali dua perahu yang menyisir kawasan atau kompleks perumahan Pondok Gede Permai yang ada di Bekasi, Jawa Barat. Adisti. Oke,
Oke, jadi tadi sempat sedikit ada kendala, sepertinya pompa dari atau motor dari perahu ini sempat macet begitu ya, tapi kemudian akhirnya bisa berjalan kembali dari tim Kopasgat untuk kembali ke area perumahan Pondok Gede Permai untuk bisa melakukan proses evakuasi terhadap warga yang masih terjebak di wilayah kompleks Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat, di mana juga tadi Anda sudah menyebutkan bahwa di wilayah paling dalam begitu ya, bahkan ketinggian air ini sudah mencapai 7 sampai 8 meter. Itu artinya sudah hampir di atap genting begitu ya, rumah khususnya di lantai 1 ataupun lantai 2 rumah warga. Ini kemudian menjadi perhatian tersendiri bagi tim evakuasi untuk bisa mempercepat langkah dan juga proses evakuasi terhadap warga yang sampai saat ini masih terjebak di rumah mereka untuk menunggu dievakuasi dari tim penyelamat, khususnya dari tim Kopasgat TNI Angkatan Udara, untuk bisa dibawa ke evakuasi ke tempat lokasi yang lebih aman saat ini, tempat jurnalis Kompas TV Niputri Trisnanda di salah satu gedung milik BNPB. Kalau Niputu, dari pantauan Anda di sana, warga yang sudah berhasil dievakuasi, mereka ke tempat yang lebih aman, ke sanak saudara, ke rumah kerabat begitu yang tidak terkena banjir. Lalu bagaimana dengan pemerintah provinsi atau maksud kami pemerintah kota di sana, apakah sudah ada fokus posko pengungsian yang didirikan untuk warga yang terdampak di sana, termasuk juga soal dapur umum di sana dan pendistribusian bantuan seperti apa, Putu? Ya, sampai dengan saat ini Adisti fokusnya memang masih proses evakuasi. Saya akan mengajak Anda bersama juga dengan jurnalis Kompas TV Yogi Syahrevi untuk menunjukkan bagaimana situasi di kantor BNPB, karena memang proses evakuasi ini masih terus dilakukan. Seperti yang Anda saksikan tadi, perahu-perahu ini terus dioperasikan supaya bisa masuk ke area-area yang sulit digapai. Dan untuk beberapa yang sudah berhasil dievakuasi, ini akan dibawa ke kantor BNPB yang visualnya Anda saksikan saat ini. Saya akan menunjukkan kepada Anda bersama juga dengan jurnalis Kompas TV Yogi Syahrevi bagaimana kasur-kasur sementara begitu ya, ini coba untuk dipasang untuk sementara waktu. Ini digunakan untuk masyarakat ataupun warga yang sudah berhasil dievakuasi tapi belum memiliki tempat tujuan lain, karena seperti yang saya sampaikan tadi, area ini masih terkepung banjir begitu. Jadi pilihan yang justru paling aman untuk sementara waktu adalah berada terlebih dahulu di gedung BNPB ini. Ada kasur-kasur darurat begitu ya yang dipasang untuk balita, kemudian juga untuk anak-anak dan juga untuk lansia. Kemudian juga kita melihat ada kursi roda yang juga disiapkan oleh BNPB supaya nanti ketika misalnya masyarakat yang berhasil dievakuasi ini tiba di kantor BNPB bisa langsung dibawa menggunakan tandu atau menggunakan kursi roda yang Anda saksikan saat ini. Memang ini prosesnya masih terus berjalan secara paralel, Adisti dan juga saudara. Kami juga melihat ada petugas dari PLN yang mencoba memastikan bahwa tidak ada aliran listrik. Tadi disampaikan kurang lebih dari jam 1 malam sebetulnya aliran listrik ini sudah diputus begitu ya, untuk memastikan tidak ada yang ada korsleting ataupun juga ada yang tersengat listrik. Ini sudah coba dilakukan begitu. Dan tentu saja posko ini juga secara paralel sedang coba disiapkan untuk dilakukan proses evakuasi. Nah, saat ini saudara yang coba Anda juga bisa melihat lewat layar kaca kalau memang ada keluarga yang sudah menjemput begitu ya. Ini bisa juga langsung dijemput di kantor BNPB dan nantinya langsung dibawa ke
sanak keluarga yang tentu saja ini kondisinya lebih baik dan juga tidak terkena banjir. Tapi bagi mereka yang belum dijemput atau tidak ada tempat tujuan lain, dipersilahkan untuk beristirahat terlebih dahulu sambil dicek bagaimana kondisi kesehatannya. Anda juga bisa melihat begitu di sisi dalam ini nampak satu pintu sedang coba dibuka. Nampaknya ini akan difungsikan untuk ruangan yang lebih besar lagi kalau memang nantinya banyak warga yang berhasil dievakuasi dan mau berdiam diri terlebih dahulu di kawasan ini. Saya akan mencoba mengajak Anda dan mencoba berbincang dengan warga yang berhasil dievakuasi. Selamat pagi Pak, tadi berhasil dievakuasi ya Pak ya? Tadi berapa lama Pak sampai akhirnya dievakuasi dari rumah? Sampai sini. Jam 7 sampai sini, itu udah nomor 1, yang lainnya belum karena saya lansia. Jam 7. Tadi udah sempat diperiksa kesehatan Bu? Belum, aku udah mau minta, tadi minta belum ada pelayanan juga. Begitu datang kan saya pingsan. Terus aku mau minta tolak angin buat angin masuk nggak masuk angin gitu, nggak dilayani sampai saya sadar. Jadi setelah ini akan dibawa ke rumah saya di Jatiwaringin. Saya bersyukur anak cepat udah nunggu. Aku yang jadi trauma itu dari malam saya udah naik genteng. Belum datang. Terima kasih Ibu, semoga di tempat anaknya bisa beristirahat lebih nyaman lagi dan rumahnya juga segera bisa diperbaiki ya Ibu. Terima kasih, sehat selalu Ibu. Dan tadi saudara kita sudah melihat bagaimana ini menjadi satu sorotan begitu karena masih banyak warga khususnya lansia dan juga anak-anak yang terjebak di dalam. Bagi mereka yang tidak beruntung rumahnya hanya satu lantai, tentu saja ini akan habis terendam banjir dan mereka hanya bisa kemudian menunggu pertolongan begitu ya dari atas atap mereka masing-masing. Tentu seluruh petugas ini mencoba yang terbaik untuk bisa mengevakuasi, tapi mereka juga harus berpacu dengan waktu supaya nanti bisa dipastikan bagaimana kemudian masyarakat yang masih terjebak atau warga yang masih terjebak di dalam ini bisa dengan cepat dievakuasi. Kesehatan ini menjadi faktor utama dari kemudian juga yang tentu saja berdampak pada keselamatan dari para warga. Posko kita lihat masih dalam proses pembangunan, PLN masih bekerja, kemudian petugas juga secara paralel masih terus mencoba mengevakuasi. Tapi satu hal yang pasti kalau memang bisa begitu ya ditambahkan jumlah perahu motor kemudian juga atau bisa dibantu juga dengan pompa-pompa air begitu, ini tentu akan sangat membantu terutama bagi warga yang belum dijemput oleh keluarganya dan masih berada di gedung BNPB begitu. Kalau misalnya ada bantuan yang bisa diberikan, mengingat meskipun saat ini sudah memasuki masa Ramadan begitu ya, bulan puasa, tapi banyak dari mereka yang bahkan tadi malam ini tidak sempat untuk sahur karena air sudah mulai masuk menggenangi rumah ataupun juga kediaman mereka. Jadi ada banyak hal yang dibutuhkan di sini, mulai dari pakaian karena tidak banyak yang kemudian bisa dievakuasi, kemudian juga makanan ataupun juga air bersih, dan tentu saja terkait dengan obat-obatan ini juga diperlukan untuk mereka yang berhasil dievakuasi. Sementara bagi warga yang masih terjebak di dalam, yang dibutuhkan tentu saja adalah pertolongan yang sangat cepat dari para petugas begitu ya, dari petugas gabungan untuk bisa mengevakuasi mereka membawa ke tempat yang lebih aman lagi. Adisti, kembali ke Anda di studio. Oke, tentu saja kita harapkan dari pemerintah kota atau pemerintah daerah Bekasi Jawa Barat ini dengan sigap dan juga cepat begitu ya untuk melakukan penambahan perahu karet agar seluruh warga di kompleks Pondok Gede Permai ini bisa cepat dievakuasi, karena tadi saya juga miris sekali salah satu lansia bahkan sudah sejak semalam begitu ya berada di atap rumah mereka untuk menanti proses evakuasi terhadap orang tua begitu ya, yang kita tahu sejak semalam. Bahkan tentu saja kita berharap ada penambahan perahu karet dengan cepat ke lokasi Anda, tempat Anda melaporkan, supaya proses evakuasi terhadap orang-orang prioritas, salah satunya adalah lansia, kemudian orang tua, ibu hamil, dan juga anak-anak ini bisa cepat dievakuasi karena ketinggian air. Bahkan tadi Anda sudah menyebutkan
sudah berada di angka 7 sampai 8 meter. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Putu Trisnanda. Nanti kami akan update lagi perkembangan dari sana. Terima kasih Putu dan juga juru kamera Yogi Syahrevi melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, keselamatan yang paling utama, Putu. Informasi lainnya terkait dengan banjir yang melanda wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi masih akan kami hadirkan usai jeda. Jadi tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Anda masih bersama kami dalam Breaking News Kompas TV bersama saya Disti Larasati. Saudara, yang Anda saksikan ini adalah visual di mana genangan banjir masih terjadi di stasiun Bekasi, Jawa Barat, saudara. Ini adalah video amatir yang dikirimkan oleh warga di stasiun Bekasi, Jawa Barat, di mana akses menuju dari dan menuju ke stasiun Bekasi, Jawa Barat ini tergenang banjir. Ketinggian banjir diperkirakan mencapai 20 hingga 30 cm. Warga yang nekat untuk menerobos banjir, tampaknya motor masih terus nekat untuk menerobos banjir, tapi juga masih banyak juga yang sepeda motor mereka mogok karena tidak kuat menerobos banjir, saudara. Dan ini adalah visual di mana stasiun Bekasi, Jawa Barat masih tergenang banjir. Ini adalah video kiriman dari amatir warga yang memperlihatkan akses dari dan menuju ke stasiun Bekasi, Jawa Barat tergenang banjir dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Sejumlah mobil dan juga motor nekat untuk menerobos banjir. Tapi juga ada beberapa sepeda motor yang mogok di tengah jalan karena mesinnya mati setelah menerobos genangan banjir, saudara. Masih di wilayah Bekasi, Jawa Barat, ini adalah visual di Galaksi, Bekasi, Jawa Barat, di mana ketinggian banjir ini berkisar antara 20 hingga 30 cm. Dan ini adalah visual di mana banjir di wilayah perumahan dan pertokoan Galaksi Bekasi, Jawa Barat. Terlihat ini adalah pasar bersih di Galaksi. Tampak air merendam ruas jalan dan juga pasar bersih di wilayah Galaksi dengan ketinggian berkisar 30 sampai 60 cm, saudara. Selain merendam ruas jalan, yang Anda saksikan adalah banjir juga merendam pasar bersih di Kompleks Galaksi dan juga ruas jalan dari dan menuju Kompleks Galaksi Bekasi, Jawa Barat. Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi sejak Selasa dini hari tadi, saudara. Tentu saja kami imbau kepada warga yang ingin menuju ke wilayah Kompleks Galaksi Bekasi, Jawa Barat untuk mencari jalur alternatif lainnya, termasuk warga yang masih bertahan di rumah mereka masing-masing karena ketinggian banjir berkisar antara 30 hingga 60 cm. Masih di Bekasi, Jawa Barat, saudara, ini adalah visual di mana kita bisa melihat banyak sekali mobil yang terendam banjir. Dan banjir ini terjadi di area Kompleks Galaksi Bekasi, Jawa Barat. Ketinggian air bahkan mencapai 100 meter atau 100 cm maksud kami, saudara. Kami akan meralat kembali, mohon maaf. Ini adalah banjir di Galaksi Bekasi, Jawa Barat, di mana ketinggian air mencapai 100 cm. Banyak sekali mobil yang terparkir di area ini terendam banjir, saudara. Banyak mobil yang terparkir di depan ruko Galaksi turut terendam dan Kompleks Galaksi ini menjadi salah satu kawasan yang kerap terendam banjir saat musim hujan datang.
Dan di kompleks Galaksi ini tidak hanya ada rumah dan permukiman, tetapi juga ada rumah sakit dan pusat perbelanjaan ataupun mal. Dari Bekasi, Jawa Barat, kita bergeser ke wilayah Jakarta. Saudara, yang Anda saksikan ini adalah pantauan udara atau drone dari pilot drone kami, Kompas TV, yang memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi dari pantauan udara di wilayah Kebonpala, Jakarta Timur. Ini adalah visual dari pilot drone kami, juru kamera kami, Ricky Sultana, yang ingin memperlihatkan kepada Anda bagaimana situasi terkini di Kebonpala, Jakarta Timur, di mana genangan banjir ini merendam permukiman warga. Sebelumnya, saudara, kita saksikan jurnalis Kompas TV, Ival Solesa, sebelumnya sudah melaporkan bahwa genangan banjir ini merendam rumah di Kebonpala, Jakarta Timur dengan ketinggian 100 hingga 200 cm. Sebagian warga sudah mengevakuasi diri ke tempat yang lebih aman, tapi juga masih ada warga yang masih bertahan di lantai 2 rumah mereka masing-masing. Tentu saja warga yang masih bertahan di rumah mereka masing-masing ini diimbau untuk kemudian bisa mengevakuasi diri karena dikhawatirkan hujan akan turun pada siang hingga sore hari nanti yang nantinya akan berdampak dengan ketinggian air bertambah tinggi. Inilah yang kemudian dikhawatirkan, saudara. Depan SSB udah tinggi sekali. Seperti yang kita ketahui, BMKG sebelumnya sudah memprediksi atau mengatakan banjir yang melanda Jakarta merupakan kiriman dari wilayah selatan seperti dari wilayah Bogor dan bukan merupakan curah hujan yang tinggi. Dan berikut pernyataan dari BMKG, saudara. Kita lihat dalam tahun ini kan sebenarnya ada 2 peristiwa ya yang kita lihat pada waktu malam tahun baru itu, kemudian tampil kita antisipasi mitigasi dengan menggunakan operasi modifikasi cuaca. Nah, untuk kali ini tidak. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya kalau kita lihat siklus 5 tahunannya atau siklus tahunannya itu maju sebenarnya kalau kita lihat dulu 5 tahunan, terus 3 tahunan, 2 tahunan seperti itu. Dan ini sangat berbeda. Ini lebih cenderung seperti yang disebabkan pada waktu beberapa hari yang lalu. Kita lihat Pelabuhan Ratu ya, penyebabnya hampir sama, yaitu adanya mesoscale convective complex. Kalau yang tahunan tahun 2020 lalu awalnya itu kan muncul karena adanya sewakan dingin ditambah dengan Madden-Julian oscillation. Nah, ini berbeda ininya kecenderungannya atau penyebabnya itu seperti itu. Dan ini juga kita lihat banjir yang ada di Jakarta itu sendiri merupakan banjir kiriman daripada curah hujan yang dihasilkan di wilayah selatan.